Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel Adinda Alfira. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang utang piutang. Dan saya akan menjawab dari pertanyaan, apakah benar tidak membayar hutang dapat dipidanakan? Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya terkait tentang edukasi hukum. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat ancaman-ancaman, seperti halnya kreditur yang mengancam debitur untuk dilaporkan ke pidana atau ke kepolisian. Sehingga saya tertarik untuk membahas materi utang piutang kali ini. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? So, mari simak video saya sampai selesai. Check it out. Sebelum membahas hukum hutang piutang, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perjanjian hutang piutang, di mana perjanjian itu diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, di mana yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perjanjian, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara khusus, perjanjian utang piutang mengenai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Nah, perlu saudara ketahui pula bahwa dalam suatu perjanjian itu terdapat yang namanya syarat sah suatu perjanjian, di mana dalam pasal tersebut berbunyi telah menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian yaitu ada 4. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, keempat, suatu sebab yang halal. Jadi dari sini sudah jelas apa itu namanya perjanjian, khususnya perjanjian utang piutang dalam hukum perdata. Nah, sekarang kita bahas, apakah benar tidak membayar hutang bisa dipidanakan? Nah, dalam hal tersebut dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dalam pasal tersebut berbunyi tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, jadi dari pengertian tersebut, hal ini tidak dapat dipidanakan. Sehingga jika pihak kreditur membuat laporan ke kepolisian terkait utang piutang, maka bukan ranahnya. Kecuali dalam hal ini dari awal sudah terdapat unsur penipuan, maka bisa dilaporkan secara pidana dengan aduan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nah, sampai sini berarti kreditur tidak bisa apa-apa dong. Lalu bagaimana usaha kreditur supaya uangnya bisa kembali? Tenang, ada jalurnya sendiri. Apa
Apa itu? Kreditur bisa membuat gugatan wan prestasi, kemudian didaftarkan kepada pengadilan negeri. Karena utang piutang ini bukan termasuk perkara pidana, melainkan utang piutang yaitu termasuk perkara perdata. Nah, dari sini maka antara kreditur dan debitur sudah jelas. Dari awal jika mereka sudah membuat yang namanya suatu perjanjian, berarti di situ tidak ada unsur yang namanya penipuan, sehingga kreditur tidak bisa memberi ancaman untuk melaporkan kepada kepolisian atau melaporkan secara pidana. Nah, tetapi hal yang perlu diketahui bahwa kreditur bisa memperkarakan ini tetapi dengan perkara perdata, yaitu dengan cara membuat gugatan wan prestasi seperti itu. Namun saran dari saya terhadap saudara terkait dengan utang piutang atau terkait dengan wan prestasi ini, alangkah baiknya dibicarakan atau dimusyawarahkan kembali antara kreditur dan debitur supaya tidak melangkah ke yang lebih lanjut. Karena selain proses yang panjang juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Seperti itu. Sekian sedikit penjelasan dari saya terkait tentang utang piutang. Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.